Opening. Dulu opening. Halo guys semuanya, balik lagi di channel Jurnal KKN Neglasari. Oke, di sini kita akan sesi podcast bersama Mas Agoy dan Mas Pawas. Ini adalah Kormades kita. Majon. Oke, sip, mantap. Jadi kita akan berbincang-bincang apa nih, Jeki? Pak, kasih pantun dulu biar rame dikit. Enggak ada. Udah kirim ya? Oke, jadi gini aja. Apa tuh? Coba jelasin nih satu-satu. Kalian nih backgroundnya apa? Backgroundnya apa? Pengalamannya Visinya apa? Semester 1 ngapain? 2 ngapain? 3 ngapain? 4 ngapain? Panjangan guys, panjangan. Oh iya. Nggak usah. Kayak di sini tuh sebagai apa lah? Enggak lama. Ya kan dari situ. Ya, acara kalian dulu deh. Sebelum ke situ, lu sebelum di kuliah tuh ngapain? Oke, boleh. Kita mulai dari mana ya? Awas aja. Awas dulu. Banyak gua enggak ikut aja gua. Diikut. Soalnya kan isinya muka gua semua. Iya enggak. Sini geser. Kena kok semua. Nanti gua Majon. nanti mau buat podcast sendiri pas udah di Bogor. Enggak. Jadi kayak ya lu sendiri. Muka gua nanti pertanyaannya pakai yang hitam nanti putih gitu loh. Ayo Mas. Lo sebelumnya lo dulu kuliah apa, jurusan apa, terus juga lo sempat ikut apa gitu. Kamera. Oke, jadi teman-teman dulu gue sebelumnya jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Jack ya. Terus apa tadi? Pengalaman paling di 2026 awal 2025 tengah sampai 2026 akhir awal sorry itu gue join hima doang dan kepanitiaan yang kecil-kecilan lah, itu sebagai humas kalau boleh dijelaskan. Mungkin itu aja secara singkat ya. Oke. Lanjut Agoy. Kenalkan, gue Yoga. Gue dari jurusan teknik mesin dari Fakultas Teknik. Pengalaman gue dari tahun sebelumnya di 2025 di pertengahan Juli sampai Desember gue itu ikut tim penelitian UAV atau kalau kalian tahu di kampus itu tim Bimantara. Jadi gue tuh belajar tentang gimana UAV dibuat, gimana GPS satelit sama GPS drone itu beda kan, sama gimana sih cara si drone itu stabil. Kan kita taunya drone itu ngangkat langsung stabil. Ngeri ya. Ngeri. Kita di situ belajar. Kita di situ gak cuma drone. Kita di situ ada pesawat RC. Kalau orang-orang awam pasti taunya pesawat RC. Pesawat LC. RC. Ya, Kalau LC itu ya beda. Land Cruiser. Aman. RC itu racing plane. Jadi itu kayak pesawat RC, pesawat biasa cuma ini skalanya gede. Ini aman ya? Ngerokok? Aman. Ngerokok? Aman. Ya mungkin tuh cukup lah. Pokoknya gue pengalaman sebelumnya di 2005 pertengahan sampai akhir itu ikut tim penelitian dan mengikuti lomba KRTI, kontes robot terbang Indonesia. Wih. Keren. Lanjut. Menang nggak? Kalah. Udah panjang. Kalah. Kan itu baru ngikut lomba pertama kali di Racing Plan. Kebetulan gue divisinya Racing Plan. Untuk seleksi wilayah tuh masuk. Kok tadi ngeredup sih? Itu nggak dimatiin. Oke. Lanjut. Rifki. Apa tuh? Lu nanya apa tadi? Lu jurusan apa? Gua jurusan manajemen. Gue sudah pengen kasih tau coba. Gue kalau depan sekdes nih orang manajemen dulu anjing. Ya gua inilah kayak gua kan ranah gua tuh ke kementerian gitu. Kementerian Agama. Jadi penghulu. Dan gua nggak ada background apa-apa. Gua cuman kayak berwirausaha aja sambil kuliah. Oke. Udah cukup. Apa wirausaha apa sih, Rif? Wirausaha gua kebetulan main di bidang transportasi. Ngeri ya kan? Gua main di bidang jual beli mobil second. Kalian kalau misalkan mau cari mobil bisa oke di bawah ya kan, editor tolong. Di sini juga ada.
Oke. Oke. Dan lokasi garasi gua ada di Bekasi Timur. Nanti kontak personnya tolong dimasukin ya. Oke. Editor. Oke. Rifki, sales. Oke. Bukan sales dong. Apa? Marketingnya saya. Marketing, siap marketing. Marketing pemasarannya aja. Oke. Udah cukup mungkin. Kok gua enggak salah ya. Lu dong. Walah, Tempat kena lah. nih, gimana Ada di deh? berempat janjinya. Kalau gua dari teknik elektro teman-teman, Namanya dulu nama. sama Zaki, Fakultas Teknik sama kayak Rifki sih jarang ikut apa-apa. Paling kepanitiaan, konsumsi. Lu Aloben waktu sebentar ngikut tuh. Dua kali kepanitiaan, konsumsi. Brand ya walaupun keluar saya pernah gitu di bidang elektrikalnya. Itu aja sih. Oke, lanjut. Coba jelaskan nih tentang kalian tuh sebagai apa sih di KKN ini dan first impression kalian ke kita masing-masing, ke semua orang, dari Fawas dulu. Dan awal mulanya, jadi jelaskan sebagai apa, awal mula kenapa milih itu, dan first impression. Waduh, berat sih kalau ini ya. Ya. Udah. Jadi Jadi di teksnya belum ya? apa? Bagian gua di KKN itu Kormades, teman-teman. Hmm, For your information. anjay. Ketua kita guys. Iya. Jadi kenapa gua pilih divisi ini atau kepanitiaan ini atau keanggotaan ini teman-teman ya? Gak ada alasan karena saya ke spin dan first impression saya ke seluruh anggota yang pertama kali kita first meet di Enggak lah, satu-satu lah. breakdown. Iya, breakdown. Awal ya, berarti yang datang pertama itu Fiona di situ diem banget teman-teman, jadi dia datang menyalami saya dan Diam-diam dia gitu ya. dia sama-sama Diam-diam diem cuma cepirit aku. dia selamat duduk. Apa? Terus yang kedua itu yang datang yoga. Nah, yoga ini Itu kondisi berarti di kafe. di kafe, Di betul. kafe. Jadi yoga datang, kita bersalaman, dan di situ karena kita baru saling mengenal teman-teman, jadi agak pendiam. Lalu selanjutnya itu Nggak diam sih dulu. Ya dan nanti itu bagian gue. Nanti. jadi Nanti ada timingnya ya aja kan. lalu selanjutnya itu datanglah 2R alias Rizal dan Rapi. Bukan Rizky Ridho ya, bukan Rizky Ridho ya. Kuadrat. Bukan Tim logistik kita yang sangat akur. Angkur kapital. Akur. Caps lock ya, di caps lock. Nah, di situ teman-teman kita bisa dibilang sangat-sangat pendiam. Jadi karena kita baru awal kenal dan baru pertama kali ketemu, jadi ya tidak bisa terlalu banyak berbincang lah, paling ya soal Agak sulit untuk bonding. Yes, karena baru pertama kenal. Selanjutnya datanglah Eris Mila dan teman-teman yang lain. Jadi untuk Eris Mila, first impression saya tuh mereka cukup asik, dalam arti asik berdua karena kan udah kenal udah lama ya, kalau nggak salah dari SMP atau SMA ya, SMA kalau nggak salah. Kayak dari Buyut ya. Enggak. Enggak jauh itu. Dari bayi. Dari baik. Dari SMA. Kebetulan satu bidan. Yang Iya. biji-biji itunya. Kebetulan satu bidan. Ya, jadi mereka Lu mau kotor, Cok. Itu anak gue lihat gimana, anjir? Kata gua. Edukasi. Enggak ya, enggak enak. nah jadi Untuknya anaknya Zaki nanti ya kan. Kalian harus bersyukur punya bapak kayak gini. Ya kan? Lihat kayak gini. Enggak apa, anjir. Kayak gini kan. Filternya bagus, Cok. Iya. Glowing banget kan mukanya tuh. Iya. Alias kayak agak training gitu ya. Oke, lanjut. lanjut. Jadi kalau Eris Kamila mereka asik lah, jadi kayak karena udah kenal lama jadi saling ngobrol gitu kan. Terus yang lain itu datanglah yoga Gilang itu dia duduknya di samping yoga. Jadi awalnya beliau pendiam juga, Dua anak ngobrol ngabers sama- bersatu guys. Dua anak ngabers. itu saling berbincang. Dan di situ juga kalau nggak salah yoga kita agak ngobrol singkat ya kalau nggak salah yang terkait magang. Oh iya. Jadi sekalian nunggu yang belum datang kita ngobrol sebentar. Lalu di situ udah komplit kecuali Aca dan Liana karena izin telat, mereka ada urusan sebentar. Lalu secara singkat kita setelah first meet itu menurut saya anggotanya sangat-sangat keren karena kita baru pertama kali ketemu, terus Gue kita mau langsung disebut ya, rapat. kita yang disebut ya Cing. Belum. Kita sakit hati ya. Padahal yang ketemu dulu sebelum di kafe itu kita juga ya. Sampai ke sini. Anjing. Baru kafe anjing. Kagak, kafe dulu. Kafe dulu, Cok. Kafe dulu. Oh iya. Ya. Oke. Nah, jadi
first meet untuk seluruhnya. Oh ya, kita lupa Jaki dulu atau sama Rifki deh teman-teman. Mas Jaki dulu. Jadi kalau Jaki dari awal sampai akhir menggendong tas dan sangat-sangat diam alias memperhatikan suasana sekali ya. Sepertinya beliau masih adaptasi dengan lingkungan baru yang sangat-sangat pace-nya cepat. Itu diam-diam menghanyutkan. Ya bisa dilihat lah ya dari muka-muka Iya. polosnya itu. Namanya polos, bawa bapaannya ke bawah kan, kelihatan kan? Lihat kumisnya kumis lele. Enggak. Misalnya Kumis patin dah. Paraden. Keren. Paraden. Belum. Udah cukupin aja udah. Oh, singkat banget. Iya, kan masih ada ya kan? Ya ini bukan first impression dulu. Jadi kalau buat Jaki di situ sangat-sangat pendiam. Dan apakah Anda merasa muak pas di first meet itu karena kita ngobrol terlalu panjang dan mengacangkan Anda? Iya sih jujur. Itu jadi teman-teman, Jaki terlalu pendiam dan salahnya kita tidak melakukan pendekatan khusus kepada Jaki karena terlalu Iya, gue dikacangin banget, Cok. Gak penting juga sih sebenarnya. jadi kita membahas forum-forum mengenai KKN lah, Oh, itu masih formal masih berarti. formal. Lalu terakhir teman kita ini Rifki, karena kebetulan beliau lagi turnamen ya, Gua turnamen. jadi berhalangan hadir. Mungkin kalau buat first impression awal jadi nggak terlalu mengenal ya kita, karena kenalan di agenda berikutnya itu pas kita survei. Mungkin itu aja sih first impression gue pertama kali banget kita di kafe. Oke, lanjut Goy. Apa gue mau tanya dulu? Oke. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya. Koor Dari kan belum semua. sabar, dari core dulu. Dari core apa yang awalnya lu kayak ekspektasikan, oh orangnya seperti ini. Taunya seperti ini. Kalau ekspektasi jujur dia saya sendiri tidak pernah menaruh banyak teman-teman ya, karena kan nggak bisa berharap lebih juga. Kita kan baru pertama kali kenal, terus kayak misal divisi acara harus kompak, harus gini, jadi kalau misal punya tuntutan kan kasihan juga ke anak acaranya. Cuma kalau dari gue sendiri ya dibahaskan aja lah kalau itu ya. Sudah itu aja. Ya gitu aja. Jadi nggak punya Lanjut ke Mas Agoy. harapan sih. First impression. Satu orang apa ya? Nah, lu udah jelasin di kafe semua ya. Dari jadi gue di kafe aja. Bebas. Ya bebas kan. Bebas. Kalau gue ke Hawas deh, gue pertama kali ngeliat sih ya. Gue aja pendiam. Jadi tipikal orangnya tuh kalau kita nggak buka obrolan, kita nggak nanya, orangnya diam. Oke. Nah kan, kayak semua orang juga gitu sih. Tapi kalau pertama kali, Hawas tuh orangnya pendiam. Terus ke Gilang sebenarnya sih dia tuh nggak pendiam banget ya. Ya sama sih. Kalau dipancing ngobrol tuh ya pasti ada, kayak nggak cuma gua doang yang ngajak ngobrol gitu. Dia ada timbal baliknya, nanya juga gitu. Dua arah. Kalau buat Hawas enggak, dia dari gua doang. Terus kalau ke mulai jam ya. Mulai manis-manis. Mulai jam. Sehari 3 loh. Hari 3 ya. Pagi, siang, sore. Baru juga kemarin dirasatin ya? kemarin yang sore makanya anjir gua itu masuk lagi 3 kan. kali, Cok. Enggak total sehari. Udah. Ulangin diri semua ya. Itu iklan. Terus siapa lagi ya? Ke Rifki deh. Rifki gua ngeliat Rifki tuh kayak, wah kayak gue susah nih berteman sama dia. Karena jujur kalau orang awam ya ngelihat Rifki pesan tuh bukan diem ya. Songong, Cok. Ya benar. Itu. Bukan songong sih ya, bukan songong ya. Gue ngeliat dia orangnya wah. Kayak kalau diajak ngobrol kayaknya guanya malah yang ngerasa sokap ke dia. Orang apa sih ngeliatnya gitu. Apa? Kenapa? Mau main? Oke, lanjut. Lanjut. Kalau ke Jeki jujur lebih pendiam. Tapi ya kalau orang pasti ngeliatnya pendiam sih, bener-bener pendiam, kayak dia tuh takut ngajak ngobrol orang. Pas pertama kali di kafe aja, jujur gue nggak tahu ternyata dia teman sekelompok. Gue pikir kalau dia sendiri nggak ngomong karena di kafe itu dia bingung. Dia tuh nggak ada yang ngajak ngobrol sama sekali. Jujur dia nggak ada yang ngajak ngobrol sama sekali. Dia tuh bingung mau ngajak ngobrol siapa. Nah, untungnya dia pernah cerita apa? Dia ingat sama muka gue, kayak pernah sekelompok.
Nah dia nanya ke gua, nah disitulah ngobrol. Terus kalau ke Rijal apa sih nggak pendiam sih ya, dia tuh orangnya kayak nggak ekstrovert juga, tapi ya biasa lu umumnya aja lah, gampang bergaul lah. Kalau ke Rapi pendiam juga sama, kalau diajak ngobrol tuh kayak guanya yang kudu ngajak ngobrol terus. Karena bisa ya udah ya. Coba. Cewek. Cewek siapa ya? Ya gue makan di kafe doang nih. Eris langsung Eris Mila. Kalau Eris Mila tuh jujur banyak ngomong. Ya. Ya ngomong apa sih sebetulnya, bukan ekstrovert ya. Kayak gampang lah pasti buat bergaul lah. Kalau Fiona diam, jujur pendiam. Paling diam. Paling dia. Terus apa lagi? Ilma ya tengah-tengah lah ya, nggak pendiam juga, nggak ini juga. Oke lah, maksudnya nggak pendiam banget. Kalau buat Aca Maliana tuh dia bukan pendiam ya, mungkin kayak bukan masih malu ya, kayak buka obrolan tuh kayak harus formal gimana gitu, Ya, harus formal formal. gimana gitu. Terus siapa lagi sih? Cewek udah datang semua tuh ya? Udah. Cewek datang semua. Cukup kan? Oke, cukup. Itu sih dari gua sih. Boleh naik kesimpulan nggak? Boleh. Simpulan gue sih sebenarnya kelompok ini tuh banyak yang pendiam ya. Kalau dilihat dari awam, kayak kita ketemu kelompok lain kan kelompok kita kayak pendiam. Iya. Aslinya sih Serius enggak sih. banget. Aslinya sih enggak sih. Aslinya sih agak-agak apa ya? Jujur brutal sih. Agak brutal. Ternyata brutal. Ayo, lanjut Ki. Oke, dari gua ya. Gua pertama kali itu first impression ketemu sama Aca sama siapa ya? Yang ke mobil itu yang dari Saraya. Oh, Kan ada dua cewek dah, si Aca sama Eris. Eris ya. Eris. Jadi karena guanya juga kayak di situ literally sendiri ya. Gue dari Jakarta ke Purwakarta sendiri dan gue minta ketemu untuk di rest area aja karena kayak lebih enak lah ketemu di tengah-tengah. Oke, kita ketemu di rest area 88 88B. 88B. Kita ketemu di situ dan gue dari jauh kayak ini kayak temen gue gitu kan. Ini kayak si ini nih. Kira ya udahlah karena mungkin menunggu dia mendekat pun dia nggak negur gue gitu kan. Ya udahlah akhirnya gue yang menegur kayak lu Aca ya gitu. Dan iya katanya gitu. Dia kayak agak masih takut gitu loh. Ya, Takut dan gue ngeliat sih. gue melihatnya kayak wah kayaknya nih orang tuh kayak pendiam gitu kan. Yang awal di Alfa kan. Alfa di situ kan. Terus juga yang lainnya tuh pada kayak gue liat anjir temen gue pada kayak introvert semua nih jangan-jangan ya kan. Kira ya udahlah gue coba mencari celah untuk mengasihkan mereka semua gitu. Terus gue ketemu si Eri sama Mila lah itu kan ya bener kata Agoy agak sedikit itulah apa namanya banyak omongnya gitu kan yang nggak introvert itu. Terus gue ketemu Fawas nah ini nih Fawas pas gue ketemu dia dengan cool gagah ya kan Iya. kata gue wih gagah nih ya kan agak Wibawa banget nih kayaknya nih gue nggak bisa bercanda nih agak susah nih untuk bercanda Iya. karena bener literally yang dia omongin aku itu susah dia tuh kalau nggak diajak ngomong duluan susah. Iya. Tapi gue mencoba untuk kayak lebih cool lagi dari dia. Emang ya? Iya. Akhirnya dia pokoknya semua itu kan masih pada nyebar. Sisa gue sendiri di depan Indomaret kan. Lu pada jajan kan? Boleh minta nomornya nggak? Untuk Ibu, katanya minta nomor siapa aja katanya. oh boleh. Kita cut dulu ya, Bentar. teman-teman. 0821 Bentar. Aduh. Untuk ibu siapa? 821. 2943 Udah. 7369. Ya nggak ada jokes-jokesnya gitu ya. Apa? Nggak ada yang tak dar gitu kan. Flat sekali ya. Iya ini sangat flat nih kurang cair nih suasana ini. Yang emang kayak gitu coba. Konsepnya kayak gitu. Oh konsepnya seperti Gue pengen itu. kayak gitu serius. Kayak deep talk lah, deep talk. Oh, deep talk. Boleh. Mana sih? Ada gak?
ada deh kayaknya. Di scan aja bisa. Ya udah di scan aja deh. Kalau enggak dipoto aja itunya nomornya. Di scan aja. Nyambung nih. Di ini aja ya. Di PI-nya di PI. Makasih ya kak. Iya. Ya. Pelan-pelan. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Kira dia masuk lah tuh ya kan. Ke Indomaret ke semuanya, literally semuanya. Dan gue lihat si Jaki sama si Rapi ini kan dia ke toilet. Dia nanya gue ya, toilet di mana Oh, gitu. iya, ingat, masih ingat. Masih inget gue. Anjir, gila. Masih inget gue. Kayak wah. Ya. Wah, introvert nih dua-duanya nih, cocok nih dia kayak klop berdua nih. Oh ya, gue nanya. Yang nanya gue nggak sih? Iya. Iya. Terus akhirnya ya udah, gue kan gue kasih tahu lah itu di sana karena kebetulan abis gak lama itu tuh gue ke toilet juga. Terus ya udah gak lama si Paus keluar nih ya kan, masih dengan cool gagahnya itu ya kan. Ya udah gue ngerokok aja kan, chill. Akhirnya dia juga yang ngomongan tuh. Apa? Omongan apa? Gue lupa semua, gue lupa itu. Kayak akhirnya Masih sebelahan tuh. ya akhirnya sebelahan tuh. Akhirnya ngumpul semua. Gua respect lah sama yang anak cewek yang maksudnya mereka pada duduk kan. Akhirnya dia pada duduk, udah akhirnya kita jalan lah. Nah, jalan ekspektasi gua karena yang gua menurut gua yang kayak asik nih bisa gua ajak ngobrol si Gilang di posisi itu. Oh, Vanessa. Si Vanessa ya kan. Oh, Gilang nih. Oke lah masih bisa gua ajak, masih asik nih. Karena ngelihatnya tuh kayak agak-agak selengean aja gitu. Iya. Si Gilang. Bukan senengnya sih. Gampang nggak kayak gaulnya tuh kelihatan apa? Iya, dia nggak diem banget lah si Gilang itu. Dia ngajak ngerokok bareng gitu. Karena yang ngerokok tuh di sini tuh cuman gue berdua di situ. Perokok berat. Perokok dia yang lebar, gue masih ada ininya lah. Gue lebih enteng. Terus kira kita plottingan lah. Ada 2 orang yang harus nemenin gue. Padahal gue tuh kayak it's okay aja, gue sendiri pun no problem gitu. Dan tiba-tiba ekspektasi gue tuh gue pengen memilih kayak ih Gilang nih boleh nih ya kan. Karena gue melihat 2 orang ini nih sama ini itu agak-agak diem, agak-agak freak anjir, agak-agak apa ya dibilangnya, agak-agak susah lah buat ngobrol lah. Kira yaudah gue di plotting lah sama Pawas. Ya udah Jaki aja sama Raffi. Ekspektasi juga bab. Gue harus ngomong apa nih? Dan fun fact, kalian harus tahu nih ya. Udah pendiam. Ini rada-rada agak bangset sih sebenarnya. Oh. Dua-duanya gua buka pintu kan. Satu orang si Jaki nih bilang gua izin masuk ya Rif. Oh iya santai aja. Gua pikir si Rapi nih bakal duduk di depan. Mau di belakang dua-duanya guys. Anjir sumpah. Terus lah gua langsung bilang kan, lah ini kan yang mau di depan. Baru tuh si Rapi yang di depan. Yaudah akhirnya kita survei kan. Nah siapa lagi tuh? Gilang kan asik ya kan. First impression gua Jeki Ya biasalah standar normal karena Jeki juga ternyata di luar dari ekspektasi gua. Gila. Dia masih mau ngajak ngobrol gua, dia masih nanya-nanya gua. Pas apa? Pasti mobil. Masih mobil. Iya. Ya kan? Kita malah berdua yang ini. Si Rapi ini emang agak introvert, emang dia introvert. Backgroundnya. Masa gue di depan. Aturan iya. Terus ya udah nggak apa-apa lah. Emang ada orang baru gue kayak Soalnya gue di mobil ya. Kan gue mobil video. Gue tuh agak kesusahan awal nih. Kesusahan apa? Sabuk lu gak masuk aja. Ya kan kalau di belakang mah nggak pakai sabuk no Ya problem. gue pengen pakai sabuk aja biar keren. Gue kok nggak bisa tuh gue. Jadi tuh gue lama di situ Rif. Dan gue tuh ingin jaga image aja kayak. ya udah lah. Terus akhirnya ya udah kita survei lah. Dan akhirnya ya kita gue sih ngerasa kayak pas di pertemuan itu kayak ya udah aja gue masih bisa masuk untuk ke semuanya gitu loh. Masih aman. Oh. Terus akhirnya ya udah saat ketemunya sisa
yang belum ketemu tuh gue kan sama Agoy, sama Vio, sama Liana, Rijal. Udah kan ya 4 itu ya? 4 itu. Gue belum ketemu Samsek tuh sama mereka. Pas gue datang lah di pas pembukaan itu kan. Pembukaan itu gue datang. Gue pertama-tama tuh kayak ngeliat si Liana, tapi gue masih diem-dieman sama Liana. Gue kayak nggak mau ngegubris. Padahal gue kan suka itu udah ada 2 kalian lah. Gue zoom meet. Kita udah kayak ngebonding. Kalau anak acara tuh gue akuin cepet bondingnya. Dari segi Aca atau Liana tuh sama. Cepet dia, enggak. Kayak ya udah kita bercanda. Terus kayak ya udah aja ngobrol biasa. Terus gue ngeliat Vio, kata gue agak diem nih, agak susah nih. Ya udahlah kata gue kan, ngalir aja. Terus yang belum ketemu Agoy. Agoy kayak wah, kayaknya ini pendongeng handal nih kata gue. Agak asik nih, dia mencoba untuk asik nih ke gue. Agak too much juga ya. Terus ya udahlah, it's okay. Ternyata Agoy itu enak lah buat ngobrol sama dia. Buat kalian yang gabut pengen ngobrol, Bisa cocok sama dia. Dia kita bisa pancing sedikit, dia bisa panjang, memanjangkan obrolan. Ilmu Jawa, ilmu agama, ilmu mesin, semuanya. Ilmu kedokteran. Soalnya dia banyak referensinya. Dia referensi dari om-omnya, keluarga-keluarganya. Kakek buyut dia. Jadi ya. Bapak dia tuh. Terus terakhir Rijal gue gak banyak ngobrol waktu di pas pembukaan. Karena gue pikir kayak gue masih belum tahu apakah dia kelompok gue atau bukan. Pas nyampe sini aja gue baru tahu Rijal kayak gini. Dan sampai sekarang gue satu kamar sama Rijal. Karena fun fact juga FYI, gue punya teman anak tekdus. Itu udah ngasih tahu ini lu kelompok sama Rijal sama Aca gitu. Tapi kan gue nggak tahu orangnya yang mana kan, gitu. Ya udah. Dan ternyata belum ya sesi yang realitanya. Belum tahan. Mungkin itu aja cukup dari gue. Overall sih enak-enak sih, aman-aman aja. Terus gue, Iya. Gue first impression ke Pawas dulu ya. Pawas tuh cool banget sih menurut gue. Cool. Terus duduk di kursi yang gede itu kan Mas. Yang beda itulah. Iya awal. Kayak gitu lah, gue ngerasa kayak ini gak cocok sama gue gitu. Itu Pawas. Lalu first impression ke Yoga ya itu banyak ngomong. Yepingnya itu dia bagus sih. Terus juga sama Gilang juga. Kan mereka nyuekin gue lah pokoknya. Dan gue pikir ya Gilang, Rijal, Raffi tuh nyuekin gue. Jadi kayak semuanya sama tuh, cuek, ngomong lah gitu. Gitu. Iya kayak anjir gue gak diajak ngobrol nih. Terus siapa lagi cowoknya? Gua. Lo tuh gue gak takut. Gak takut kenapa? Gak takut, soalnya lo kayak wah anjir muka-muka penjahat tuh. Gue agak takut dicuri aja pas di mobil. Enggak. Ya iya kan lo kayak pas lagi makan gue inget banget tuh. Lo lagi makan terus liatin gue kayak terus ketawa-ketawa liatin gue. Lo denger gak? Raffi ya gitu ya. Lo ke gue juga. Iya. Lo lagi Iya makan sih. kayak di kolong terus kayak lo liatin gue kayak gitu aja. Apa nih orang makanya gue agak mendekat ke Raffi. Udah lo ke Pawas aja gitu ngobrolnya aja ke gue. Kayak gitu. Terus kalau cewek Liana tuh menurut kalau Liana kayak wah ngeri banget gitu, kayak alpha female gitu. Alfanya dia gitu. Alfanya dia. Kayak jagoannya dia gitu. Jagoannya dia. Terus kalau Mila tuh dia banyak ngomong lah pas awal-awal. Terus kalau Eriska juga sama karena mereka satu SMA. Terus Ilma juga dia kayaknya asik tapi pas itu gua nggak ada obrolan sama dia. Fiona kayaknya pendiam. Tapi dia sempat ada obrolan lah tuh gue sama Fiona tentang humas itu di Serenity. Terus juga siapa lagi? Aca Liana. Aca. Kalau Aca ya Gua cewek nitip cool es lah dong, kalau es menurut teh. gua. Aca. Titip ST. Nah itu aja. Singkat ya. Singkat aja udah.
karena dicuekin pas first meet. Iya first meet. Udah lanjut deh pas yang waktu kita survei gimana kan berarti udah 2 kali tuh, udah 2 pengalaman kan Rikis kok. 1 pengalaman doang nih. Gimana tuh? Pengalaman kayak waktu di kafe sama pas survei. Survei. Itu sama gua. Gua masih punya pandangan yang sama dengan sebelumnya tanpa survei. Paling yang agak membaur tuh gue setuju sih Gilang Gila. ya kan. Dia sangat berkontribusi. Iya. Pas awal. Pada awalnya. Pada awal lah. Awalnya tuh Gilang Pas tuh setelah kayak- berjalan, itu dia agak. Misalnya kita lurus nih, dia beda jalur sini nih, Iya. lurusnya di sini dia. Dia suka membuat jalur sendiri dia. Iya benar banget. Tapi agak delay. Oke, yang paling beda antara ekspektasi sama realita. Coba pertanyaan dong. Kalau dari gua, Nah, ya. si Agung mana sih mah kabur? Orang kabur mulu dah. Coba. Dari lu puas. Oh, ekspektasi sama realita maksudnya? Dari kan tadi lu udah punya impression lu awalnya. Terus pas udah ketemu nih kok beda nih. Siapa aja menurut lu? Pertama yang paling vokal dulu deh. Maksudnya yang paling kelihatan banget, yang pendiam-pendiam pas first meet ya. Rijal, Rapi, sama lu lakinya kan. Kita breakdown Rijal dulu deh. Rijal kan awalnya tuh Rijal awalnya kan dia kelihatannya pendiam sekali. Iya. Tapi dia sempat ngomong juga di kayak logistik, beli barang, nanya-nanya. Kita minimal 2 jam ya guys. Ini Ada yang mau nitip ST gak? udah lapar. Udah manis-manis lagi anjing. Tadi kita habis lagi Raffi ya. ST anjir. Teh juga manis, Cok. Iya. Yang nitip gak, Mas? Nah, Gak. lu lagi diet, Cok. Ah, dia ada apa lo anjing? Bilang diabetes lagi. Apa siapa? Alah, siapa asin gua ini. Ya udah masih cukup itu. Masih banyak itu. Tuh kan ada yang biru tuh goceng pas tuh. Ini untuk besok, Cok. Ya udah ini masih bisa nih satu. Ntar kita siangan sorean dah Tadi kita gua- makan bakso. Makan bakso. Kan itu malam liwet, Nanti Cok. gue pulang gimana anjir? Aduh. Itu goceng. Iya, Lagi ada pusing enam. nih gagal busi. Ini mau lu Mau gue. Oh iya, nggak mau kasih kali ya? dua. Terus gimana Mas? Lanjut. Lanjut, pertama kita breakdown dari 2R dan 1Z. Iya. Rijal pertama, kan dia pendiam tapi sempat aktif. Realitanya sangat-sangat bagus sih. Gue nggak expect Rijal bakal seaktif itu di posko kayak Gila. inisiatifnya tinggi Ini banget tinggi teman-teman. dia. Tinggi. Tapi ya gitu, ada endingnya. Iya ada ininya. Ada endingnya dia. Oke. Rijal. Nah, buat Rapi ya, Rapi kurang lebih sampai sekarang masih sama teman-teman. Kalau yang gue perhatiin dia masih introvert ya. Jadi Agak sih nggak jelas emang orangnya anjing. jadi kalau Rapi kurang lebih masih sama lah. Nah terus kalau buat Zaki, jujur Zaki jomplang banget dari Jomplang awal. banget, sumpah sih, Banget. jomplang. Parah. Jomblang badannya. Semuanya sih, semua Semuanya. aspek sih kalau kata Iya. gua. Semuanya kalau Zaki. Jadi Zaki kan awal pendiam banget, jadi nenteng Ini tas warna putih, gini. Cek. Diam. Sekarang dia sangat-sangat aktif dan kalau disuruh langsung mau berangkat. Walaupun dia ujung-ujungnya males lah gua. Iya. Energi sosial gua habis. Gua pulang aja ke Bogor. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu buat 2R dan 1Z. Selanjutnya yoga. Yoga dari first meet sampai awal sampai sekarang itu nggak ada bedanya, tetap aktif. Buat ngajak ngobrol, buat sharing, yoga nomor 1. Terus kontribusinya dari awal sampai akhir tetap, karena pas awal itu first meet kita kan ada tentang face, dia langsung digarap sama Gilang. Jadi kayak Wih, gila. keren banget lah, apresiasi sebesar-besar buat yoga. Terus buat Izin. iya, jadi face kita itu dibuat sama Yoga dan Gilang teman-teman, dan semua peralatan PDD, desain-desain itu didesain sama Yoga Sebenarnya Gilang. kalau gua melihat face kita sih oke sih. Oke. Kalau konsep sih oke. Cuman hasil dari Vendornya Vendornya aja yang kurang. Vendora bukan kurang memadai ya, mungkin dari segi mesinnya mesinnya tuh belum bisa lah buat bordir yang font apa itu Font bordiran lah. font Iya. bordiran. terus Mas
Tapi namanya bagus banget. Bisa Iya. Guardiola kayak gitu. Guardiola kayak gitu. Dia Banyak bisa. Likonnya cok. Dia bisa. Kayak kan kita awalnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Caranya bisa. Terus ini terus Oke, lanjut Rifki jujur itu kurang lebih sama kayak Zaki, cuma kalau Zaki jomplangnya ke arah freak ya teman-teman ya. Oh, lu gak usah nyengir Pepsodent gitu dulu. Gak usah nyengir Pepsodent gitu. Anjay. Dia kalau Rifki itu kan awal-awal kita ngeliatnya sebagai alpha lah kurang lebih karena pendiam, cool, dan emang kelihatannya di awal-awal tuh agak tengil teman-teman waktu kita makan. Sebenarnya nggak jauh beda sama sekarang, cuma ya mulai dari segi kontribusi itu bagus. Jadi kalau misalnya Apa teman-teman? serius-serius, Si tukang absen Jumat. ya betul. absen Jumat. Ki, Jumat. Jumatan yuk, gue masih punya ada slot. Nah itu dia. Kan sekali doang gua ya, sisanya gua kan sholat. Salat, bagus itu dapat dicontoh teman-teman. Kan kita cek ombak dulu di daerah sini ya kan. Ya nggak, Jack? Kan nggak apa-apa Jack. Masih ada nyawa. Kan ada nyawa. Jadi tuh kita tuh punya Jawa 3. 3 nyawa 1 aja udah sebenarnya udah masuk dulu. Masuk apa? Masuk apa? Masuk hampir. Tapi dia langsung nyadat, Cok. Dia langsung. Terus sahadat lagi, sahadat ulang. Ada. Ibarat gua Saksinya bisa siapa? Saksinya Jaki. Jaki. Nah, lu saksinya dulu. Gini FAIPA ya teman-teman. Jangan diikuti ya. Baik, ya apa? Nah itu Ya, gua pengen tahu nih. Kita cut dulu ya. Gua pengen tahu apa sih yang lu lihat dari gua ya? Seorang nama gue kan terpampang banget tuh kan. Rifki FAI ya kan. Apa yang bisa lu menilai gitu? Ustadz Dari lah. ekspektasi lu muat dari satu-satu dong. Ustadz lah. Dari gua. Dari lu. Dari gua karena melihat logo FAI pasti bakal alim, model-model ustadz, pendiam ya. Ya seperti model anak-anak pondok mungkin ya. Jadi Pondok anjing. menambahkan. Iya, kelihatan alim. Kan orang-orang kayak udah tahu nggak sih pendidikan Islam tuh isi dalamnya tuh gimana? Yang kayak misalkan cewek-cewek pakainya kerudung yang panjang gitu kan. syar'i. Ya sebenarnya nggak kerudung panjang, tapi pakai kerudung lah. Dia pakai kerudung. Jujur kayak tadi mah kayak pondok. Kayak orang pondok. Iya, jebulan pondok pesantren kilat tapi pesantren kilat. Sering bolos lagi. Pesantren kilat aja ditanda tangan sendiri. Lu Jack. Inilah. Udah ya. Gue kan menambahkan tadi, Menambahkan. menambahkan. Kalau gue mikirnya gue bakal rajin tahajud sih. Sekarang gua ya kan. Kayak gue bakal dibangunin Jack bangun Jack tahajud gitu. Gue bakal gitu. Lo ngebangunin apa? Ngebangunin makan. Jack bangun Jack. Sholat duha dulu gitu. Berarti Alim ya. Alim. kental sama agama lah. Ternyata sholat Jumat AFK. Oke lanjut. Ya lanjut. Tadi yang paling jomplang. Ini paling jomplang. Lu Kan udah. kita berdua. Nah, lu Goy, siapa Goy? Lu lanjut. Gua Dari first impression lu. Yang ceweknya kan belum. Oh iya, ceweknya. Gilang belum. Oh, Gilang belum. Gilang ya. Awal kan emang Gilang tuh aktif teman-teman. Jadi dia Ini bakal sama nggak sih? Orang satu sudut pandang itu mah template so. sama. Semua orang juga ngeliat tahu. Oke, gini aja kita singkat aja kesimpulan. Nah, Dari lu yang paling jomplang siapa? Paling jomplang. Jaki dan Rifki. gue sepakat. Gue dua itu. Sepakat. Gue yang Gua paling jomplang. Jujur. Yang paling Gue jomplang. pertama kali ngeliat, ya itu balik lagi gue pertama ngeliat dari parkiran aja kelihatannya gitu, tapi pas di sini jomplang banget. Jomplang banget. Jomplang banget. Di apa dong di malam pertama kita ngobrol Iya. sampai sesi subuh ya? Sampai itu tidur pagi. Jam 2 anjir. Gila banget. Itu nggak nota, itu nggak nota yang di. Gue buang. Ya nggak serius loh. Itu ada di situ. Gue buang situ. Anjing kata gua ya. Emang gue kira nggak penting. Ya Allah mana? Udah Kodek, dibuang kodek. di situ anjir. Maaf ya guys, ada iklan. Di Itu nota apa? bawah-bawahnya nggak ada kan? Nota apa sih? Nota dealer. Tuh mampus tuh. Itu pada pesan tuh. Kosong, Cok. Soalnya. Ada tuh. Ada deh. Oh, gue nggak tahu. Dibuang udah, kebuang. Eh, Bikin aja nota ini. Biasa. Gue nggak tahu. Tidak kayak nggak berpikir tuh. Aduh, manis deh. Manis deh. Kasih air lagi kali ya? Apalah, Manisan. Manusia. lebih manis. Tapi teh poci keras aja. Ayo lanjut. Lanjut Ki. Iya. Kalau dari gue melihatnya ya Jeki sama Liana. Jadi sama Liana. Iya. Oh Liana kelihatannya akhir-akhir ya jomblangnya. Iya, parah dia coy, sumpah. Ya, Kalau Jeki iya sih, karena iya, gua sepakat gua liat- kalau yang cewek itu. Kalau Sepakat gua. soalnya kayak
Gue ngeliatnya ya. Marina doang ngasih dulu. Aca juga ngasih dulu. Aca selepet bulat Ya. Cosmed di Aca, di kafe Liana, tuh nggak seaktif itu. terus Jeki, siapa lagi ya? Udah sih paling itu doang. Sahabat samanya Enggak, tetap sama dia. satu sudut Kalau pandang. dari lu Jack, Dari gua nggak ada sih. Karena diri lu sendiri yang ditunjuk dari 3 orang ini aja semua ya. Nggak ada sih gua. Tapi mungkin kalau gua cewek mungkin Fiona sih. Apa tuh? Karena kan bayangan gua kayak wah dia orang pendiam ya. Oh, Lama-lama dia ngegas. duelin satu divisi. Lama-lama ngegas gitu, Cok. Nah, karena Zaki satu gitu. divisi. Dia ngegas. Kita satu nggak pernah divisi ngobrol dulu. gitu. divisi. Dia udah ngegas gitu. Itu sih kalau gua. Kalau di gua nggak ada, divisi gua nggak ada. Kita sama semua, Divisi gue nggak ada juga. Bisa aja sama aja. santai aja. Oke, lanjut. Apa yang kalian pikirkan sebelum mulai KKN? Tentang KKN ini gitu. Dari gua deh. Gue jawab, kayak gue sama. Dari gua, Kita sebenernya pernah gua, ngobrol dulu, kita pernah ngobrol soal ini aja. gua tuh kayak nggak expect gua bakal ikut KKN awalnya. Gitu. Gua tuh kayak, menurut gua KKN buang-buang waktu anjir. Iya. Karena buat apa kita berkembang lewat desa, yang ada terbalik kita yang membangun desa kan. Itulah emang judulnya KKN kan, emang itu ya, kita yang membangun desa. Nah, terus apa yang kita bangun di dalam diri kita gitu loh. Kalau menurut gua, kenapa kita nggak magang? Apa nggak bangun diri sendiri gitu? Nah, magang kan kita membangun diri kita sendiri dengan orang-orang yang berpengalaman di berbagai bidangnya gitu. Kalau menurut gua itu dulu. Oke. Terus next, itu gue. Apa sih tadi? Apa yang lo pikirkan? Apa yang Pas lu awal pikirin PKKN. awal-awal PKKN? KKN. Jujur. Dan lu pikirin tuh awalnya KKN tuh bakal ngapain sih di pikiran Nah, awal lu? jujur ini sih gua apa ya? Gue takut nggak bisa ini sih kayak nge-bonding satu sama lain, jujur. Pasti. Gitu. Iya, gue juga takutin sih itu. Jujur, gue takut. Aduh, gue kelompoknya enak nggak sih? Enak gak sih kayak Eh, kadang kan ada yang kayak baku banget, ya, nggak bisa cair gitu. Itu susah banget tuh. Itu susah Kayak untuk gue sih bisa-bisa aja, cuma gue takutnya malah jatuhnya nggak enak orangnya. Gue jatuhnya terlalu- kayak sokap. ya terus lebih ke sokap sokap. Terus sama gue bisa nggak ya menyelesaikan tanggung jawab gue sebagai PDD? Jujur, gue juga pertama kali Karena dapetnya dapetnya PDD. Gue Tuh, juga takut. tiba-tiba ke acara aja. Itu takutnya itu sih, karena aduh PDD ngapain aja, kayaknya nggak cuma ini deh. Tapi gue bersyukur sih gue jadi masuk acara. Jadi kalau acara kan kerja di dalam posko lebih tepatnya, ya kan? Kalau humas lalu keliling anjir, itu sebenarnya yang paling gue malesin. ya, karena berinteraksi Kalau- langsung. Kalau Jadi berinteraksi langsung sama orang, gue bisa aja gitu loh. Tapi kayak Udah di sini ya? mobilitasnya itu loh, Di sini ya. mobilitasnya itu yang gue males kayak. Karena kan jujur ya di sini juga mataharinya lumayan kan, Siap-siap. walaupun dingin di sini Enggak, ya. tapi matahari anginnya di sini tuh panas-panas itu udah akhir-akhir ini. Awal-awal sih enggak awal jarang. dingin banget. Awal jarang banget panas kayak gini. Kalau luas. Kalau gue ekspektasi yang pertama gue bisa dibilang seneng lah. Iya. Karena yang pertama gue mikirnya kita bakal berinteraksi sama warga-warga desa ya. Dan untuk ekspektasi yang mungkin atau parno kayak teman-teman dua ini, itu yang pertama kurang lebih sama. Kita takutnya tuh nggak bisa bonding. Terus kan pasti kalau namanya KKN kepalanya banyak nih, kita harus saling satu tujuan lah, karena kan nggak gampang juga nyatuin 13 kepala. Itu sih paling kalau buat hambatan-hambatan kayak hal-hal yang bikin takut lah. Cuma kalau ekspektasi ke warga atau ke KKN itu hal yang baik buat gue, karena gue bisa ketemu sama warga-warga, kurang lebih gitu kalau gue ya. Itu sih paling kita oper ke Jeki. Kalau gua ekspektasi gua KKN bakal kayak gini sih, bakal kayak udah lebih ke proker. Karena gua ngelihat IG gitu kan, kayak oh KKN tuh proker, kayak buat ibaratnya kita tuh kayak kepanitiaan lah, tapi 1 bulan penuh gitu. Dan gue juga sama hal yang gue takutin kalau sebelum mulai KKN tuh takut gak bonding dengan kaliannya gitu, takut gak cocok lah, karena gue ngerasa gue pada awalnya gue kayaknya nggak cocok dengan kalian semua, kecuali Raffi. Kecuali Raffi gue ngerasa gue kayaknya cocoknya sama Raffi gitu.
Sisanya gue ngerasa kayak gak cocok. Dua lah. Dan dulu. Terus 52 Masak apa anjir? jam, iya 52. Masang. Kita kelarin dulu dah ini Ini podcast Ayo kita. kita persingkat aja teman-teman. Oke. Oke. Tekannya apa lagi cok? GPT gitu. Momen apa yang kalian Enggak gini dulu. Setelah 1 jam ya. Jadi first impression, ya jangan kan? 1 jam lah, Jangan 1 jam. lamain lah. 15 menit. kita ada ini Kita belum. masang Apa? Aman cepet. Aman. Gue yakin cepet. GPT. Aman. Kita selesain dulu aja. Info aja. Ini dah. Kita improve ya. Buat. Kan setelah lu Belum cok. Menjalankan. Jangan itu dulu cok. Ini dulu aja. Momen apa? oke. Momen Lucu lah. lucu lah selama lu KKN. KKN. Menuju sama lo KKN. Jaki nggak boleh masuk nggak boleh masuk kamar Jaki pas dia ganti celana. Padahal sama cowok. Padahal juga pakai boxer. Apa lucunya anjir? Lucu anjir. Ya lu aneh aja. Iya kenapa cok? Ya kalau aja dipegang-pegang kan gue takut ya. Kan aneh kan? Dia agak kepengen. Tahu ya? Tadi kayak Nih, tau gak? Nih ya, gua kasih tau ya momen lucunya di mana. Lu inget gak momen lucunya di mana? Kita kekunci berempat di dalam. Oh, iya. Tendang nih, mau pelakunya siapa yang nendang nih? Ditendang sama dia. Dan tuh pintunya pintu jebol. Oke, jadi kita Cuma punya itu kerajaan di sini. itu lucu banget sih, ketendang. Gua kan kunci Gue sore-sore nggak lagi. expect. Jadi gue iseng ya kan, gue gabut banget kan. Karena kan gue kadang kalau gabut tuh gue pengen ngisengin orang aja kan. Nah kebetulan kita tuh lagi berempat nih, gua, Jeki, Agoy, sama Pawas di dalam satu kamar Jeki yang notabene itu pintu engselnya udah nggak ada dan bisa tiba-tiba kekunci kalau udah ketutup sampai ngeklek gitu. Terus gua gabut, nggak sengaja gua tendang lah itu pintu, ternyata kita kekunci berempat di dalam. Dan yang bisa buka itu sebenarnya cuma Pawas. Dan Pawas juga di dalam. Sebenarnya ada alatnya tuh di luar. Alatnya Nggak di ada luar. nggak ada alatnya di dalam. Kalau menurut gua yang sangat lucu. Ada luas. Kalau gue ya, pengalaman itu paling lucu dan ini lucunya lucu banget, spontan lah lucunya. Jadi waktu itu gue lagi piket teman-teman ke bagian shift 1 ya. Entah di hari apa. Kebetulan gue dan Jaki yang masak. Nah, berarti kan kalau ada dapur, kebetulan samping dapur tuh ada kamar mandi, teman-teman ya. Kita lagi adem-adem masak berdua sama Jaki. gue tahu lagi. Ada angin lewat, brut. Bayangin tuh. Apa tuh, Jep? Apa tuh, Jep? Ada backsound gitu. Ada Cok. backsound Am- tiba-tiba. Prot gitu. Itu lucu banget, teman-teman. Jadi dan setelah ditelusuri ke arah kamar mandi, suara teman-teman. Iya. Pas suara apa itu, Jack? Orangnya langsung klarifikasi yang di kamar mandi, teman-teman. Langsung keluar. Langsung keluar. Langsung aja. Karena dia kamar mandi tuh pikiran nggak kedengeran. Iya. Tuh, dia berat, bro. Kedengeran orangnya keluar. Itu kita ketawa dan itu momen Nih, lucu selama kakak. Nih ya, for your information aja ya. Yang kentut sebenarnya dia juga sering banget kentut nih. Ya dulu ya. Ini tuh nggak jaga image di mana aja nih. Orang di mana mah tau balik badan kentut. Pokoknya yang nggak jaga image di dalam posko ini tuh. Pertama tuh ada Pawas. Kedua Aca. Iya, benar. Iya, sepakat sih. Orang nggak jaga image. Jangan image sudah. Jeki juga, tapi diem-diem. Dan diem-diem ketawa. Nah, itu gue nggak di situ. Diam-diam apa, Cok? Lalu di kamar mandi Dun berak. Kalau dari Agak nyalain. dari gua tuh agak sebenarnya kayak kebodoh-bodohan si Jaki ini yang lucu. Kadang ada hal yang random, ya kan? Hal yang gampang, tapi disusahin sama dia. Contoh. Tapi konyol, susahnya itu konyol. Iya, terus. Nah itu yang momen lucunya. Terus sama gua ngakak banget pas melorotin Pawas. Kayak gue itu ya. Kayak gitu ya. Hampir robek aja. Di dapur 2 kali gue naik. Sama enggak. Nah yang ketiga momen gua melorotin Jaki. Oh, yang di depan Lucu, pintu lucu. saksinya gue. Makanya Nih ya, yang pas di depan pintu ya, gue ngasih tahu aja sih. Warnanya biru ya.
Sama kecil sih gitu. Iya. Umumnya orang berbadan jaki ya, umumnya. Enggak, Kita ngambil umumnya keluarin aja. ilmu mulu, coy. Ilmunya dikeluarin mulu aja. Kenapa sih? Gak semuanya dikeluarin ilmu, coy. Goy. Hah? Nggak semuanya apa? Gak semuanya lu masuk ke kedokteran. Nah, Bapak kan- lu, ibu kan, lu. Enggak, kan konteks om lu. gua ini ya umumnya kan rata-rata gitu umumnya. Nanti gue gedein bareng aja gue. Mau pakai apa sih Jack? Gedenya mau pakai apa Jack? Gue elus-elus lah pakai minyak. Oke Jack, dari lo Jack. Apa? Temen lucu. Jadi kalau lucu tuh gak ada hal yang gue inget sih. Kayak gue ngerasa di sini orangnya lucu-lucu semua. Iya, itu yang freak lu dong kayak Jack. Ya lucu itu sih. Menurut ya lu melorotin celana Fawas sih. Itu suaranya gede banget jujur, itu suaranya gede banget. Kita kembali ke catur ya. Oke. Kayak ini kan pion ya. Dia raja. Kok berani gitu. Kok berani tuh. Jadi kayak gak masuk tuh dengan catur gue ini. Gak masuk. Di sini Kok raja ditolongin. Ibarat nih lu main catur nih. Ratunya Ini- apa raja tendang dari belakang sama Ster, disuruh maju. Gak setir lagi pion. Bukan setir lagi. Yang maju cuma bisa satu-satu doang. Dia nendang raja suruh maju. yang maksimal tuh 2 majunya jadi. Jadi ibarat nih kalau di suatu catur si Faust nih jadi rajanya nih. Rajanya. Staffnya kayak apa sih bawahnya raja? Menteri. Menterinya itu ada Aca, Ah, ada Ilma, ada si Fiona, mana? ada si satu Rijal. lagi Raja. Rijal. Nah, di bawahnya lagi ada pion Pion. alias kroco. Which is kita. Itu kita. Ada gua, ada Jeki, Iya. ada Agoy, ada Rapi, siapa lagi ya? Gimana? Liana, Gilang, sama siapa lagi? Ya. Udah ya, itu Udah, doang. udah. Itu doang. Nah, gua nih sebagai pion yang berani menentang si keraja doang. Iya. Ke semuanya gue berani, tapi yang lain tuh masih pada tunduk semua. Tunduk. Itu sih ya, hal yang lucu sih. Udah dari luas. Udah tadi awal. Nah, Coba. 3. gue pengen tahu dari lu semua. Kita main coba di sini siapa yang paling pertama ya, yang paling dominan, yang paling mau menguasai posko, yang paling rajin. Banyak kan. Serius. Satu-satu dulu. Serius. Maksudnya yang dominan tuh dia bakal kerjain itu semuanya gitu loh. Terus yang paling usil, yang paling Usil kayak gue tahu dong. yang paling bisa mecahin suasana, Kan mecahin piring. yang bisa yang paling malas, ya kan ada kan Jik? Udah. Ada. Yang paling telat. Malas, yang paling ya telat lah itu. Terus yang paling Paling izin. freak, Oke. freak. Paling gak jelas. Itu banyak banget tadi apa aja? Apa aja tadi? Siapa yang paling? Oke, dari luas. Aduh, apa aja tuh? Tadi apa aja? Oh, udah jadi satu Kita dulu. coba ya. Yang paling ini deh, yang menurut lu paling dominan. Dominan. Boleh 2, boleh 3, boleh 1. Semua hal yang ada di posko atau di luar, dia bisa backup semuanya. Kalau gue bisa jawab itu salah satu jawab. Menurut gue ya. Yang dominan. Banyak sih, Cok. Gue sebutin lah ya. Boleh. Karena yang paling benar-benar inisiatif yang pertama bukan inisiatif kayak pengen Udah pokoknya semuanya intinya pengen dipegang. dominan. Iya, dominan. Ya. Gue udah banyak listnya kalau menurut gue ya. Pertama Rijal, kedua Ripki, Anjing gua. terus ketiga kalau di cewek mungkin gue nggak banyak, tapi kalau dominan gue rasa Liana. Oke. Liana. Dari lu Goy? Dari gua Tadi lu belum ya? Belum, sabar. Oh, Dari segi kejailan. Ripki nomor 1. Lalu udah 1 doang. Ripki Agoy. Tendangan gue.
Itu jahil banget nih orang berdua kalau disatuin bahaya banget ini. Dia nggak ada ya semalam ya? Oh, yang mana? Oh iya, lu nggak ada. Ngumpul. Dia langsung listrik mati duar. Ya sebelumnya yang natural. Lebih natural tuh. Yang natural. Mana mah kirim tabletnya? Jadi gua ini kan gua gabut banget tadi malam tuh gua gabut banget. Kata gua anjing siapa nih? Dia gua ajakin podcast dia masih mager. Agoy Langsung pergi anjir. Agoy lagi ngedit. Terus yang Gilang sama Vio lagi ya berduaan lagi luar ngobrol. Terus di ruang tengah tuh ada Rijal, ada Mila, ada Aca, ada Liana, ada Eris lagi ngerjain gue lupa. Gue iseng ya, ada Jeki, gue lempar gitu, langsung gue injak, juger kenceng banget gue sumpah. White balon. Anjing gue injak kenceng-kencengnya anjir. Karena gue nginjaknya tuh gak yang injak pelan-pelan gitu enggak. Gue langsung kayak loncat, langsung gue injak jeger. Lu cuma tahu apa yang di pikiran gua, plafonnya ambruk. Dan itu di Pikiran samping gua gua tuh jebol. Pikiran gua tuh plafonnya jebol. Ibarat nih, ini kaki Jeki, ini balon sih ini. Tapi lu tau yang paling kaget siapa? Siapa? Raffi. Raffi di ujung dia kaget gitu. Kayak gitu lah. Masa kan gue kaget ya? Masa gue kaget. Gimana cek emotnya gimana emotnya gimana? Masa kan gue kaget beli balon samping gue gitu. Kok malah dia yang kaget? Emotnya tangannya gimana tangannya? Lu kalau liat Raffi coba ada aduh kayak orang kesetrum anjir. Oke, usil udah, Udah. dominan udah, mager. Males. Mager dan telat lah. Apapun. Gue bisa bilang kalau gue ya Repi Repi. mager. Raffi Iya betul. mager. Satu Oke. lagi. Satu doang. Jeki lu pada sih bangun ya kalau bangunnya. Itu lah habis. Cewek biasa telat siapa ya? Kayak cukup kalau menurut gue Rapi deh. Raffi. Oke, next. Lu Goy. Siapa yang paling dominan? Gue hampir sama Fawas, cuma gue nambahin Fawas. Tadi siapa? Rijal, Rijal, Ki, benar Gua. ya, Rizky, Fawas. Kalau ceweknya gue Liana sama Aca. Ya tuh. Terus siapa yang paling jahil? Ya, jujur gua sama sebelah gua nih. Ini paling jahil ya. Bahaya. Ini aja, pokoknya gak setiap malam, setiap jam, setiap detik ada aja pikiran mau ngapa-ngapain tuh ada aja. Pokoknya jangan biarkan kita berdua gabut. Itu intinya tuh di situ. Kalau kita ada kerjaan, kita ada misalkan gua video kalau sama cewek gua nggak bakal jahil. Agoy kalau lagi ngedit gak bakal jahil. Tapi kalau kita dua-duanya udah gabut, nah itu ada pikiran-pikiran yang wah lah ya kan. Dari lu dulu Jack. Gue paling dominan ya. Gue belum, satu lagi. Oh, iya dia belum. Paling malah Terus sama tapi Terus gue yang paling dominan menurut gue gua gitu. enggak. Paling dominan siapa? Rizky Rijal menurut gue. Rijal. Rizky Rijal tuh dominan Ya, sama Adiska. Ceweknya Rizka doang. Itu Rizka dominan doang. banget ya. Nah, ya lanjut yang paling Paling jahil. Jahil. Rizky lah jelas. Rizky doang. Rizky doang buat Oke, gue. buat dia Oh, karena jahil- personal. Jahilnya tuh Karena nggak setiap Jeki tidur tuh ada Ricky anjir. Jahil tuh nggak masuk akal coy. Kayak gue dari SMP SMA tuh nggak pernah dipelorotin gitu. Ini kuliah semester 6 aja dipelorotin gitu. Dan dia anak FAI tuh ya. Harusnya kan beradab gitu ya. Beradab, beretika, beragama gitu. Protein celana tuh udah apa yang mainan zaman lama ini. iya, mainan lama tapi kena aja dia nggak sadar. Dan pada saat itu emang nggak ada talinya emang. Jadi emang los. Sampai bawah. Kasih tau aja warna gua kasih tau lagi ya warna biru. Warna biru. Oke. Kasih tau aja. Sampai bawah ya Jack ya? Sampai bawah. Oke. Lu mau tahu di mana kejadiannya? Nih di pintu sini nih di depan nih. Di sini. Yang mayoritas ya kalau ada tetangga lewat juga pasti ngeliat sih. Dan gue mau tanya sama lu. Lu kan sesuatu korban ya kan ya? Iya.
Apa yang lu langsung pikirkan di situ? Dingin. Pasti dingin. Kagak nih. Terus apa? Malu. Kayak gue ngerasa ada arwah gitu coy di sini. Enggak apa. Berasa harga dirinya turun aja. Iya coy. Karena kita KKN aja ya, gue tahan aja. Gue tahan aja nih masih 3 minggu lagi nih. 3 minggu lagi nih. Enggak. Bener ya Jack ya. Di kampus juga bisa Jack. Mau perawatan doang mah. Di kampus kan. Karena sabuk kayak dia tuh hilang-hilangan mulu. Padahal mah ada di kasur. Jujur aja sabuk kayak dia tuh ada. Nih Jack, ke kampus gua nggak melorotin. Gua kasih clue-nya aja ya. Apa? Biasanya kan anak-anak kampus kan ada yang suka pakai ripped jeans kan. Iya. Nah ada tuh si Robi tuh. Ah. Salah satunya. Robi sama salah temen gue namanya Jidan. Itu kan dia suka pakai ripped jeans kan. Gua mainin ya. Misalnya kecil, Yang gede. sampai gede. Oh, Nah, gede. enggak caranya gimana? Tinggal Tinggal tarik aja gini-gini udah, gitu aja. udah. Kalau mau cepat ditarik. Enggak Tarik. main lurus-lurus gini lama-lama makin gede. Wah, enggak benar sih. Nih, lu bayangin ya dulu. FAI pakai rip jeans coba yang bolong-bolong. It's no problem. Jangan No problem. menggambarkan FHI itu anaknya alim-alim aja gitu. Bagi Kamu tahu dia sebelumnya apa? apa tuh? Pirang anjir. Iya. Dia enggak tahu ya. Wah, pirangnya merah emas kuning emas. Ya udah enggak usah dihiduin anjing. Benar banget, Sob. Enggak tahu. Terus apa lagi? Rif? Rifki belum. Langsung mau makan Enggak, apa? tadi Itu mau apa sih? yang paling malas dan telat lah. Cowok cewek Amin Erjik. paling malas menurut gua Gilang sih. Gilang sih. Kayak dia Enggak, tuh, karena kan setiap kita program pasti dia tidur anjing, jatahnya dia tidur Dia anjing. tidur. kalau enggak dia pergi gitu. Kemana? Ya, sama ceweknya. Wanasa. Kemana Sama sa? ceweknya lah pokoknya. Wanasa apa Wanasa? Wanasa. Wanasa. Kayak kita lagi ada prokeran nih di kantor desa, tiba-tiba dia nggak ada. Terus tiba-tiba kita udah balik, dia sendiri ke sono. Nyebelin dah. Pahlawan Lah kesiangan. habis ngapain lang? Masang pagar lah. Kan kita nggak ada ya. Tiba-tiba gitu. Dia Dia- buat proker sendiri gitu loh. Terus sendiri. Kalau dari gua yang sangat dominan. Ceweknya belum, Sok. Oh, ceweknya belum. Ceweknya Nggak ada sih. Nggak ada. Lanjut, Ki. Cewek ada semua. Kalau gua yang paling dominan menurut gua pertama dari cowok Awas Rijal. Hijau sih. Dah, terus yang ceweknya tuh Eris sama Eris doang sih kalau tuh mah. Anis. Eris Rijal sama tuh- Mila Rijal pernah ngomong, sama coba. siapa lagi ya? Sama Eris, Mila sama Aca paling dominan tuh dia 3. Iya, Aca sih dominan sih. Terus dia kalau menurut gua Aca dominan nggak di posko, dia lebih ke ini di proker dia Dominan banget. karena mungkin dia menteri acara. Dampin. Bilangnya tarian anak-anak jadinya. Nggak usah lah, orang pengajian Itu apa? Tadi makan si ini aja. Enggak. Orang pengajian. Nah terus yang jahil gua akui gua, yang kedua Agoy. Yang jahil Satu tuh suara pasti suara kita. Yang paling males ya menurut gua pertama Rapi, kedua Gilang. Tuh kalau Gilang sih dibilang males enggak anjir. Enggak juga. Rapi pun dibilang males banget enggak anjir. Cuman kadang kayak di saat tertentu kita membutuhkan di saat kita tertekannya ya membutuhkan gitu dia Mau AFK gitu. AFK. Dan kalau Gilang emang bener kata Jeki, pahlawan kesiangan anjir Iya. dia di saat kita butuhin hilang, Hilang. tapi setelah itu dia ada, dia ngoprek sendiri lah gitu. Itu sendiri benar. Satu contoh dah, misalkan nih yang tadi kan udah disebutin sama Jeki, yang kita udah bebersih dekor, iya dia baru datang. Terus yang agak lainnya nih menurut gua, kita semua yasinan, dia yasinan sendiri belakang, itu udah janggal menurut gua. Dan Aneh, dia tutup kain kain batik. itu kata gua janggal. Udah lah. Itu tinggal Yang pakai angklung gitu ya? itu yang udah selama ini. Iya, yang kayak di Jogja di Bekasi juga ada sih. Oke, next Jack. udah. Kalau lu gue? Oh, lu udah ya. Udah semua. Dan Terus Belum lah selamanya. main HP anjir aja. Momen apa yang bakal lo kangenin?
Gua Iya. makan Dulu. Gini aja. Betul gitu makan itu. Siapa yang paling orang yang minta-minta nih. Paling apa? Pasti gitu. Paling apa? kalau lu pulang masing-masing ke rumah lu masing-masing? Oh, langsung ngebagian itu sih. Belum. Ini masih di sini. Momen apa yang lu kangenin? Gua Yang misalnya nih Was, contoh ya, fun fact aja. Fawas kan sekarang udah tinggal sendiri lah, ya kan? Apa yang lu kangenin? Dari pos gue. Di sini pun, gue kemarin ngomong ya sama lu Jack ya, Iya. gue berasa gitu loh. Gue udah berasanya. Kayak tektokannya ada kurang. Minjem enggak? Dulu gua. gua ya. Yang bakal gua kangenin pertama pasti kita makan mie 12 bungkus. 12 bungkus. Karena itu pertama dan terakhir gua rasa dalam hidup gue ya. Gue juga gak mau. Jujur itu yang nggak akan terulang lagi teman-teman, sampai begah dan sampai kurang lebih seharian kita baru sekali makan setelah kejadian itu. Lalu kejadian kedua itu kita podcast Oh, depan podcast sesi subuh. itu yang nggak akan gue terulang. Sama mungkin kita bakal mandi tuh keluar Oh iya benar. itu bakal gue kangenin banget sih. Betul. Lu Goy? Kalau saya ya mandi keluar tuh jujur kayak experience banget sih. Experience banget. sih. Kita tuh setiap mandi tuh Eh, harus keluar ya, gitu loh. jujur yang paling experience mandinya di mana? Di POM, jujur. Seumur hidup gua ke POM tuh cuma kencing, biarpun jarang. Dan itu ide Rifki ya. Itu ide awal juga pun gua nggak tahu. Yang nyoba malam-malam dia. Iya, anjir. tiba-tiba kayak aku ke pomah gitu. Malam-malam jam 8. Karena emang badan udah lengket mau gak mau, nyobalah pertama kali. Gue secara logika gini, gue mikir kan, di itu posisi kita masih punya air masih nyala lah pokoknya. Sandu itu masih Oh nyala. iya, biar lu pengen cepet kan. Karena gue liat anjir satu kamar mandi 13 orang lama dong, dan gue nggak akan tahu gue akan kebagian kapan. Terus di satu sisi badan gue udah nggak enak banget karena perjalanan dari pagi tuh, gue dari rumah ke kampus panas-panas. Terus panas-panas kita jam 2 ya kita berangkat ya, jam 2 siang terik-teriknya matahari itu kita jalan ke Purwakarta. Walaupun sampai sininya pun kita kebagian dinginnya gitu loh, dingin banget. Sebenarnya gue juga 50-50 mau mandi apa enggak, tapi kayak badan gue udah nggak enak lah. Kira gue mandi, gue ke POM, dan gue nggak expect aja POM-nya agak kamar mandinya enak lah gitu loh. Terus ya udah akhirnya gue sarankan ke Agoy, lu sama jalan sama Rijal. Lanjut Di ya. day one tuh, Lanjut, di day lanjut. one. Tadi apa mandi ya, first experience mandi. Gua sama ini sih. Di jadwal di atas jam 10 malam. Itu udah pasti pada melek begadang semua. Ya cerita sono sini sih. Iya. Terus sama mau makan mie sih, jujur. Terus sama apa lagi ya? Ini ngecokin Jeki tidur. Jujur. Sama tidur dia Itu tuh gua diapain yang emang? diceritain tuh absurd banget. Kayak Ya apa aja kayak misalnya lagi tidur dibangunin. Dibangunin tiba-tiba Kalian nggak jelas. iya anjing. tiba-tiba gue di sampingnya Iya, anjing. tidur menemuin. Nah, kalian ngerasa ya? Kalian ngerasa berarti ya? Enggak, maksud gue ya Random. dia tuh iya gimana ya? Ya kita juga bangunin lu juga cuma ngisengin lu Iya, doang. Yang penting lu ngisengin bangun gitu. Iya anjing, Cok. Karena ya tahu sendiri tadi kan kita tuh top best seller tukang jahil ya. Jadi kalau kita udah bangun duluan gak ada yang bangun tuh bingung mau ngapain. Bingung mau ngapain. Jadi ya mau nggak mau kita gangguin Iya orang. Iya, dia jaki. Benerin cok. Dan lu mau tahu di suatu hari gua mau jahilin dia, lu dulu ya yang lihat ya. Apa? Lu melihat dia dia ngapain? Lagi di Pulau Kapuk, lagi banjir. Ada videonya tuh. Ada videonya. Ada videonya tuh. Nanti tolong ya editor masukin sini nih. Ada videonya di sini Video nih sini ya. ya. Nih. Bukan Ada Cok. video sini nih. Banjir, Cok. Air Kayak terjun. kayak orang habis bangun candi. Jadi tuh lelah banget itu. ceritanya gue lagi ngumpul. Ada gua, Agoy, Pawas. Situ sama apa ya? Acaliana ya. Karena gue lagi bikin prokeran ya.
lagi bikin prokeran, awas ke dalam lah, ke kamar Jeki, ngeliat Jeki tidur. Tiba-tiba ada air terjun ngalir tuh, tes, agak deres sih emang. Ngalirnya udah kayak ini, apa namanya, air japa. Dan lu mau tahu itu sama bantal gue tuh jarak cuma 1 cm 2 cm. Akhirnya besok gue laundry. Akhirnya ya udahlah gue videoin, gue masukin stiker. Dan nanti kalau stikernya mau, bolehlah kirim aja nomor WA kalian ya kan, ntar gue kirimin buat anak teknik elektro, utamanya yang dendam sama dia. Gue punya aibnya nih. Enggak ada. Oke, lanjut. Gue ya, Iya. gue momen yang dikangenin pertama jailin lu sama Pawas sih, itu pertama. Terus Ya, nih, karena dia mau jalin gua pasti ketebak mulu sama gua. Jujur pasti gitu. Ketahuan mulu sama gua, dia mau ngapain tuh ketahuan, kebaca. Kasih sama tukang jahil enggak bisa dijailin dulu. Udah paham anjir gerak-geriknya tuh. abis itu apa ya gue ya, mandi kali ya, mandi di kantor desa, di kantor, gue nggak pernah di kantor desa, nyari tempat spot mandi lah yang paling PW di mana gitu kan, yang dari awalnya di pom bensin ke Masjid Endan kan gede ya, tapi kurang aja menurut gue, sempit. Dan gue topnya akhirnya gue menemukan di gor desa itu pakai shower, kamar mandi lega ya kan, jadi gue nyaman sampai sekarang pun gue di situ terus momen apa ya, bangunin Jaki dia lagi tidur, momen ngunci-ngunciin ya kan. Kalau Mi 12 gue biasa aja lah, karena gue bisa mengimbangi mereka aja sebenarnya bisa lebih, bisa sampai 15. Enggak sih dulu, bukan masalah biasanya dulu. Momen kita mukbang berempat itu loh. Iya. Dan mati anjir. Terus momen apa yang seru ya dalam di sini ya, melihat Jeki nih. Gue mulu dong. Oh iya. Yang kita tidur berdua anjing. Oh, yang tiba-tiba gue samping lo. Iya. Gue nggak expect, gue mau tidur karena gue kan pengen merubah ya jam tidur gue ya kan. Tiba-tiba dia tidur di samping gue dan bikin gue nggak tidur dengan kayak pembahasannya tuh orang stroke anjing. Gak jelas cowok anjing, sampai memperagain anjing. Nah, itu makanya tadi gue bilang kan momennya apa? Momen tidur bareng Jeki. Karena dia tuh apa aja dibahas. Apa aja. Tapi Gian dikasih tahu, katanya ngedongeng. Iya. Jadi tuh nggak tahu maksudnya tuh apa anjir. Terus gue paling wahnya ya, gue kangennya tuh kayak kita malam-malam kita sharing semuanya. Kita ngobrol bukan yang sebatas ngobrol biasa aja gitu loh. Kita ngobrolin personal kita masing-masing, pengalaman kita masing-masing. Jadi ngalir banget sih. Kalau kita udah ngobrol bisa sampai sejam 2 jam gitu. Yang bakal gue kangenin di situ. Lu Jack? Gue pasti banyak sih. Karena kan gue hidup gue nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kayak pas di sini tuh gue Laki-laki gabut. banyak melakukan hal yang pertama kali lah. Itu kan nonton bola tuh gue. Experience. Baterai rendah, Cok. Baca rendah. Aktif batal. Aktif. Jangan. Aman. Emang lawan. HP anak Anjay. pertama. Kayak nonton bola, terus juga dia dijalin Rifki sih menurut gue. Apa? Lu sih kayak orang paling berkesan, Rifki dan Fawas sih. Kayak berkesan buat gue. Hal-hal yang gue lakukan bersama kalian akan gue kangenin sih. Sama Rifki kayak pembahasan stroke. Kayak gue lagi ngebahas stroke, dia peragain dan dia salah peragain kayak gitu mulu. Kan pencet emot kan? Iya, gue peragain. Dan gue takut kayak gitu ya. Apalagi kan orang tua lu Rif ada darah tinggi kan ini. Janganlah. Ya gue rendahin ntar. Apalagi juga kan Rifki suka makan masako gitu. Takutnya gue mah Jujur ya, di sini tuh si paling MS gitu dia anjir. Itu sih takutnya sih gue. karena di sini tuh masakannya pada gak jelas anjir, kurang asin cok. Iya,
kurang asin tapi nasgor 2 bungkus sampai 6 bungkus sih nggak wajar waktu itu ya. Jujur ya. Dan gue yang paling gue kangenin ya, gue berasa banget nih jujur, gak ada pawas di posko. Iya sih. Sumpah was, gue bener-bener ngerasa Ada yang kurang. ada yang kurang. Kayak ibarat kan ini nih. Satu nggak ada satu. Paham nggak? Ini tangan kanan kiri sama kaki kanan kiri. Nggak ada satu gimana? Pincang ya. Pincang. Karena gue tuh kemarin sempat ngobrol ya sama Jeki sama Agoy. Gue bilang, gue pengen meragain mas. Anjing ini kita capek-capek gini. Ini biasanya orang tidur di sini. Tidur scroll ya aja kayak. Tapi sekarang kita udah nggak ngeliat dia. Terus momen yang paling gue kangenin pas gak ada pawas, makan anjir. Kalau gua ada joget Brazil anjir. Iya. Karena bocah nggak ada angin gaudenya tiba-tiba joget mulu. Makan. Dia tuh kadang kalau soal makan dia agak too much. Itu gak Jack? Iya. Misal nih, Oh, iya, kita bikin iya. telur 1, terus dia ikut-ikutan. Dia bikin telur sampai 4 gitu. Iya benar. Dan dia, gue respectnya dari pawas, dia nggak pernah mau makan sebelum anggotanya makan. Tapi ada tapinya nih. Tapinya, Dia lari abis itu iya ke sate ke kolong. sate kolong. Pelarian guys. Pelarian. Jadi tuh kayak bukan ada udang di balik batu ya. Dipikir tuh mau makan gitu di posko nungguin mas makan. Tetep keluar cabut sate kolong. Terus lanjut. Menghilang dikit. Cak. Lanjut. Lain. Pertanyaan lain. Udah dulu gue main HP dulu. Jangan lah ini. Udah sejam nih. Kenang-kenangan, Cok. Ini kenangan coy. Ini udah tadi. Iya anjir. Kita bikin pakupung cok. Nih, kalau mau ngulang ke salah satu momen atau kayak ada proker atau ada kegiatan, lu mau ngulang ke kegiatan apa? Kalau dari gue pengen Kalistung lagi sih. Kalistung lagi. Karena itu atmosfernya kerasa banget. Aku narik kabel dulu ya. Kalau gua lebih ke ininya sih, momen yang mau diulang ya. Ada kawan panjang nggak? Kawan panjang gimana? Ya. Workshop. Terus ya gue pengen lebih ini juga apa kayak kita ngumpul di teras ini, kita ngobrol yang sampai pagi itu kan, itu gila sih. Yang kayak kita tuh menceritakan hidup kita masing-masing gitu loh. Apa yang kita buka, apa yang kita omongin ya kan. Dari segi pekerjaan yang pernah kita lakuin sampai sesi percintaan kita semua. Pokoknya gini. Gua ribut, Pawas adem. Giliran Pawas ribut, gua adem. Selalu gitu ya Mas ya. Betul. Jack mana Jack? Dari lu apa Goy? Saya sih subuh tetap jam malam. Karena jujur di setiap lokeran pasti ada gue dulu. Cuma pas gue balik aja nggak ada pasti. Terus gue pengen mengenang sama ini sih, lebih ke antusias warga di sekitar posko anjir. Itu yang bakal gue kenang banget. Karena bener literally yang gue takutin warga itu agak kurang gitu kan. Kurang maksudnya kurang ngerangkul kita. Tapi ini bener-bener kita dianggap kayak kita masuk kayak gimana ya? Lu masuk ke keluarga orang gitu loh. Nah itu yang gue rasain anjir, kayak Umi sama yang lainnya semua. Gue kayak masuk ke keluarganya, kayak sama saudara sendiri aja jadinya gitu loh. Itu sih warga di sini sangat-sangat ngerangkul kita banget. Itu sih yang bakal gue inget banget. Terus Pak Sekdes juga sangat royal dan staff-staffnya sangat kayak welcome banget sama kita gitu loh. Ya nggak Jack? Ya. Pindahin tuh. Dia di kamar. Ya. Jalan gua nggak dibawa. Udah. Jalan gua Mau bawa. yang iPhone. Ya. Lu apa Was? Momen yang misalkan mau diulang.
momen yang mau gue ulang ya. Kalau proker, gue rasa gue pengen ngulang semuanya dah. Pada gue ya, Betul, gue juga. gue pengen ngerasa gue pengen ngulang semuanya. Karena Karena kurang gong aja sih kalau iya kata gue. kurang Sangat datar. Iya, Walaupun flat. kita udah bikin sampai SWOT-nya gitu kan. Kita udah breakdown sedetail mungkin. Tolong nih. Cuman tetap aja kayak merasa kurang. Kayak merasa kurang, kayak ada yang kurang lah. Terus kayak gue ngerasanya bocahnya tuh apa ya, kurang gue kontrol sebagai kormades teman-teman. Ya. Itu kenapa gue kayak menyayangkan lah, banyak momen yang harusnya bisa gue ulang itu. Jadi kalau buat lingkungan, gue satu suara sama Rifki. Jadi terkait warga ini, warganya sangat amat care dengan Care banget, sumpah care ya, banget. dengan lingkungan KKN. Lingkungan apalagi utamanya lingkungan sekitar posko itu sangat-sangat care banget. Iya. Kita sampai dipinjemin karpet itu banyak banget teman-teman. Kita dipinjemin karpet, kita dikasih makanan. Sampai kemarin ada acara yang kita nggak datang gitu loh. Cuman warga sini tuh masih inget kita gitu loh. Kalau ada kita sampai dibawain satu nampan nasi kuning gede, itu sangat-sangat kayak wah, kita bener-bener ada di sini di kayak kita nganggap mereka jadi kayak nenek kita, orang tua kita masing-masing gitu loh. Itu momen yang nggak bisa keulang lagi. Keren. Satu buat warga Gang Recet, top mantap, is the best. Keren. Itu sih kalau dia bilang. Dari lu Jack, Apaan tadi saya? momen. Kan udah gua momen kebersamaan di sini ya. Kalau seandainya nih kita udah sukses, terus kita lewat Darang, dan apakah kalian akan ke sini? Mampir gua Gua akan ke Umi. Gua akan ke Gang Recet sih. Iya, gue pasti ke Umi sih. Gak ngeliat Umi. Karena kita menganggap ya lu pulang ke rumah nenek lu gitu. Iya. Lu, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita, at least kita nggak butuh gitu loh. Tapi ada aja gitu loh gerakannya gitu. Itulah yang menganggap kita jadi kayak nyaman di sini. Jujur gue di sini nyaman. Gue juga. Dengan dibilang kekeluargaannya tuh kental banget di sini. Solidaritasnya keren banget sih. Keren banget Gang Recet. At least kalau kita nggak di Gang Recet, kayaknya kita juga nggak tahu sih ya, kayak gimana. Dan fun FYI, di Gang Recet itu mayoritas masih keluarga semua. Makanya enak gitu ya, yang tadi gue bilang, kita ngerasa kita masuk ke keluarga orang gitu, sangat dijamu, dirangkul, dikasih nasihat juga gitu. Keren lah pokoknya. Lanjut. Proker apa yang Udah tadi. Oh udah. Apa? Workshop gue. Lo kelas. Gua Hampir semua dia. semua. Oke, lanjut ya. Segmen. Goy, lu di mana Goy? Tidur coy dia. Tidur. Oke, kita lanjut ya. Nah. Siapa yang paling susah dibangunin pagi? Bilang sih. Jeki. Susah kuas sebentar. Nanti gue bangun. Ya duluan aja was. Gitu tuh was itu. Kalau lu gue bangun. Gua. Walaupun gitu lagi ya jujur ya. Gua pasti Tapi bangun dulu. bangun dulu. Ya udah, gua lihat HP, ntar scroll tidur lagi. Tidur. Cuma kalau yang alot banget menurut gue Jeki. Susah deh. Lu siapa Ari? Gilang. Coy. Dia bilang. Gilang, Agoy, susah. Aku belum pernah. Sama Jeki. Kenal lagi gua. Dari dulu Jack. Gue Gilang. Kalau Gilang, satu doang. Terus lagi. Siapa yang paling sering telat? Gue sih prepare lama sih. Fiona sih, gue prepare lama banget. Kalau kata gue ya Aca, si Vio, terus apa lagi ya?
Kalau gue lebih kayak ya udah lu siap duluan nih, gue terakhiran aja kalau gue. Lo kalau lu siapa Mas? Gua satu suara sama Ricky sih. Sama kita. Siapa? Tadi Rio, Aca. Iya, itu lama anjir. Raffi sih. Enggak, Raffi cepet dia cok. Cepet ya. Cepet dia cok. Siapa yang paling sering bikin ketawa tanpa sadar? Dari gue Jeki, Dari gua Jeki. karena kebodohan. Iya. Bodoh tapi natural. Natural, emang gobloknya itu natural dia. Kadang gue mikir ya kayak gue nggak berusaha untuk ngelawak aja. Dan lo kenapa ketawa gitu? Apa yang lucunya gitu? Dari lu siapa? Siapa? Lu sih ya? Kenapa gue? Contoh tadi yang stroke gitu. Kayak gue lagi ngebahas stroke. Gue mau gue lucuin dikit lah, karena gue juga takut kena karma kan. Nah lo parah banget nih, dipagain mulu aja. Sampai udah gue pancing juga sih. Udah mancing gue goreng. Orang Kalau jadi itu gue sama Jeki. orang stroke ceboknya gimana? Ceboknya gimana? Apa yang cebok anjir? Ibu goblok putih. Jorok aja. Terus siapa yang paling sering bilang santai aja? Padahal waktunya mepet. Ricky. Review sih. Gue tuh sangat slow. Pasti Ricky, Cok. Seburu-buru apapun mindset Ricky santai Santai aja. Karena percuma kalau di dalam gue ya at least cewek gue juga sering ngomong kayak lu nggak bisa selalu santai gitu. Tapi kalau gue diburu-buru, mindset gue tuh kayak anjing buru-buru mau ngapain. Kadang ada orang yang telat juga gitu loh. Ada orang yang kayak buru-buru, total ada yang lupa. Benar. Mendingan santai tapi pasti gitu loh. Mm. Nih terus kalau kelompok kita dibuatin film, siapa paling cocok jadi tokoh utamanya? Kalau gue Fawas sih. Fawas. Tokoh Film. utama Tokoh utama. Fawas. Yoga, Why? karena dia aktif banget. Jadi kayak cocok lu meragain antagonis, protagonis. Yoga menurut gue pemeran belakang, Iya, pendukung. pendukung. Karena menurut gue yang rempong-rempong nih, itu pendukung aja. Kalau menurut gue Bagian tim hore. tim hore aja, Hore. tim hore aja. Terus menurut itu siapa? Fawas. Fawas. Kayak menurut gue tokoh utama tuh harusnya cool. Kalau menurut gua tokoh utamanya Jaki. Kalau gue aja. Karena dia bener-bener ya itu dibilang pertama dia punya karakteristik yang unik kalau kata gua. Oke. Oke. Apa satu hal nih, gua minta satu hal yang paling lu inget banget di KKN ini. Sabar dulu. Awas, yo, udah siap? Apa Jeki? Nah, duluan. Jeki. Paling ingat Ya. ya kebersamaan di sini sih. Kebersamaan dan banyak Yang hal baru. jangan yang kalau itu kan udah Yang mau spesifik ya ke Bandung sih. ke Bandung. Karena gue jarang. Gua nggak ada kan. Iya, gue ada. Gue jarang naik motor malam terus jauh gitu. Dengan jalanan yang gelap banget, pulang malam gitu. Dan itu juga pertama kalinya dalam hidup gue ke Bandung naik motor. Ya walaupun apa ya, gue agak kurang cocok dengan Bandung ya, kayak terlalu rame. Terus lu Mas? Tadi katanya yang nggak bisa dilupain, Jackie Ngiler. Jeki Ngiler. Sumpah itu gua kayak udah malam gua mau ketawa cuma gak enak gua dengan basahnya segini ngocor mulu coy itu. Gue juga ada. Kan gue sekarang kan ada pancil ya, ada kecil, Apa? ada kecil. Heeh. Terus gue ngeliat Rifki tuh humas. Ya. Gue tuh ngeliat Rifki humas tuh kayak gue, kayak anjir kayak gue ngeliat diri gue gitu loh. Kayak Rifki kesini, iya oke siap gitu. Terus ada momen Rifki nge-chase juga, gue inget banget. Ada momen Rifki nge-chase juga pas dia lagi diomongin. Jadi kayak wah ini Gua paling yang paling gua berkesan banget di dalam hidup gua. Di KKN ini. Gua bangun kerajaan di KKN.
dan gue jadi menteri, dari gue kroco jadi menteri Iya. sekarang. Peningkatan ya. Peningkatan itu sih bonus nih. Gue pengen tahu kan lu sebelum KKN tuh nggak saling kenal satu sama lain ya kan. Terus menurut kalian apa yang membuat sekelompok orang asing bisa menjadi sedekat ini dalam waktu 1 bulan? Kalau menurut gua, karena ada momen-momen di mana kita di awal-awal itu senggang banget 2 minggu, kayak Jadi kita lebih banyak di posko. di posko, dan mungkin soalnya bonding kita kan cuma kayak formalitas itu ya, ke perangkat desa, RT, dan itu kayak formalitas. Jadi kita lebih banyak di posko. Makanya menurut gua bisa secepat itu sih. Tuh. Menurut gua karena gua nggak expect sih. Maksudnya ya kita kan asing semua ya. Gua pun nggak kenal Jeki, nggak kenal Fawas, dan gua nggak pernah melihat mereka di walaupun kita satu kampus. Iya, gua juga. Gua nggak pernah notice ada lu. Walaupun kayak kampus kita tuh kecil gitu loh. Iya. Nggak beda dari yang kampus-kampus lain Iya, gitu. gua juga udah mikir gitu. Ini kan kampus kecil ya. Kecil. Gak ada Kampus kecil. orang yang gue inget gitu. Tapi gue nggak pernah melihat orang-orang ini semua gitu loh. Dan gue kayak nggak expect aja sih gue bisa gue ngerasa kayak menganggap mereka tuh asik semua gitu loh. Dari yang gue pikirnya kayak pada introvert, taunya pada kayak seru semua gitu loh. Kita fun di sini. Itu sih kalau dari gue. Dari luas. Apa tadi pertanyaannya? Nggak ada antar, Apa ya? Nih misalnya lo kan nggak kenal nih sama gue, sama Jeki. Lo kan asing kan maksudnya. Nah, apa yang membuat lu bisa menjadi sedekat ini dalam waktu sekitar 1 bulan? Menurut gua satu humor. Punya humor yang sama. Ini humor Iya yang sih. Humor yang sama itu berpengaruh banget guys, walaupun kita sama-sama diam di luar ya. Tapi kalau udah satuin di satu posko, kalau saling nyambung tuh pas ger banget. Ger banget. Iya, itu Dan humor. sebenarnya banyak kita yang hal yang kekonyolan kita, kekonyolan anak-anak yang lainnya lah. Tapi nggak ke video sama kita gitu. Dan buat nanti kalian anak posko KKN yang baru di sini di Neglasari inilah pokoknya. Kalian tuh jangan takut kalau misalkan kalian bakal dipersulit KKN kalian. Cobalah bonding sama warga-warga dan apalagi buat nextnya nih ya, anak KKN nextnya ya. Kalian harus rasain solidaritas dari Gang Recet di dusun satu. Dusun 1 di belakang rumahnya Pak Kades. Itu kalian harus cobain. Terus kalau pesan gua buat anak KKN ya, semoga kalau kalian nonton ini kalian gak lupa lah sama kita, gua atau teman-teman yang lainnya gitu. Kalau misalkan jangan sampai kita setelah KKN ini kita miskom, kita ketemu gak saling tegur-teguran ya kan. Itu jangan sampai lah. Kita pernah apa ya dibilang ya, kita susah senang di sinilah bareng gitu loh. Jadi banyak kenangan lah di KKN. Makanya kalau bisa ya kita setelah KKN walaupun nantinya bakalan sibuk masing-masing ya, kita usahain kita ketemu gitu. Terus dari lu Jack? Tentang apa coba? Tadi udah lu ya? Tentang apa? Nah itu yang beda. Yang beda. Mau belajar. Yang ini yang nih, yang dari orang asing jadi satu kelompok gitu. Udah ya lu ya? Udah gara-gara itu. Gara-gara kita pernah ada kosong. Dari luas? Udah tadi gua. Yang kasih coba. Ini nih. Nah. Kalau nanti suatu saat nanti kita disibukkan masing-masing. Kira-kira apa yang bakal kalian rindu nih? Terus apa yang lu mau lakuin? Kalau misalnya lu kangen nih sama anak KKN gitu.
tim KKN lu, apa yang bakal lu lakuin? Kalau dari gua bakal ngajakin ketemu sih, nongkrong. Gua pengen banget kayak setelah ini kita cari titik tengah ada di mana gitu kan, karena kita berbagai macam daerah ya kan, kita meet bareng, kita nongkrong, kita asik bareng. Gue pengen gitu sih. Dari lu, Was? Berarti gue pertama pasti bakal nonton YouTube dulu. Nonton gitu. Nonton YouTube dulu. Gue lihat nih bocah-bocah. Ya hal-hal random yang divlogkan oleh Jeki, Rifki, dan teman-teman yang ada di posko itu kan semua didokumentasikan di YouTube. Gue nonton ini terus kayak anjir gue kangen banget ketemu sama nih orang-orang, bakal bercanda banget. Gue pasti bakal menyenggangkan waktu buat ngajak anak-anak kumpul atau kayak ngajak main bareng. Itu sih paling. Karena sebenarnya titik utamanya di Pawas. Karena dia sebagai penggerak itu. Waalaikumsalam. Ampun, kan awal pasti istirahat, Mak. Iya, nggak apa-apa Ibu. Masuk Bu. Ya nggak apa-apa. Mau tujuh lawan? Ya. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa, udah di sini aja. Nggak baru. Oke guys, maaf ada sedikit iklan. Balik lagi. Yo. Gue. Di-share. Oke. Jadi pesan-pesan kita semua, kita jangan abis ini tetap menjadi teman lah. Iya sih. Tetap menjadi saudara. Kita tetap main, kita tetap tegur-tegur sapa ya kan kalau ketemu di kampus. Dari lu Pesan ya semoga kalian semua sukses lah teman-teman. Kayak apa ya, 35 hari di sini cowok. Gak asik nih. Gue di podcast kalian itu langsung ke penutupan. Soalnya tuh penutupan tuh kayak sedih coy, hawanya tuh udah kerasa banget. Coba di podcast ini nih, gue jadi gak sedih nih. kita nggak boleh sedih dong, kita harus happy. Semoga kita semua sukses, lancar-lancar kuliahnya. Dan itu sih, gue sih berharap pertemanan kita tidak hanya sampai sini aja sih. Kayak kita tetap lanjut bareng, kita bersama terus. Infokan lah kalau ada acara-acara gitu. Dan loker-loker. Iya, agenda bareng. Karena kita juga kan deket kan. Kita jadi titik tengahnya Kita tuh gua di Jakarta Timur, gue di Bogor. dia di Bogor, di Bekasi. tengahnya di Agoy. Nah, itu. Tapi gimana caranya kita tengah-tengah juga, Jack? Tapi yang jauh juga dari Agoy. Nah, nggak tahu dah gue. Ada Cililitan. ada ke selatan. Iya, Menurut gue Cililitan. perlu ada sih kayak pergi kemana lengkap satu kelompok. Menurut gue ya. Dan tadi FYI, anak-anak pada pengen ngejekin ke Taman Batu, tapi kayak waktunya kita pulang sih. Iya sih. Jangan sekarang. Menurut gue emang udah fasenya udah selesai di sini sih. Fasenya udah cukup. Kayak dari gue ngeliat vibes anak-anak di sini tuh udah pada boring. Udah nggak all out banget itu. Betul. Kalau dari lu gimana gue? Ya gimana ini? Pesan dan kesan harapan. Ya aku nggak beda jauh dari lu pada ya, cuma ini aja sih. Jangan lihat orang dari luarnya. Betul. Dia pernah bilang. Betul. Jujur dari pertama first impression yang tadi omongin sebelumnya, ya ngeliat dari awal kayak wah nggak bisa nih, kayak sekelompok sama ini nih, pengen tukar kayak gitu. Ya, jadi jangan judge lah ya. Ya. Terus Judge looks Buat cover. harapannya ya mungkin kan ada semester akhir semua kan ya. Harapannya ya semoga aja yang lu pada pengen tuh ya tercapai, tapi jangan usaha lu. Dan jangan mau mencoba sukses tapi nginjak orang lain gitu. Jangan. Berproses lah sebaik mungkin. Jangan menjatuhkan orang lain. Oke, kita kasih backsound dikit ya. Aku lagu CJR nih. Kan emang udah ya, Sambil ngomong aja gak apa-apa. dimanapun kalian berada, kita pernah bersama teman-teman. Jangan lupakan kita gitu. 35 hari itu bukan waktu yang sebentar teman-teman. Itu sempat 12 dari 1 tahun. Semoga kita tetap bisa bersama
pertemanan kita bisa lanjut sampai kita kerja, sampai kita nanti menikah, berkeluarga, kita masih tetap berteman. Dan semoga teman-teman semua di sini sukses, bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Dan juga lu mau dapat apa? Dapat Etios kan? Etios, Pajero, Siapa tahu kan kita ketemu, kita ketemu ya kan, kita udah punya profesi kita masing-masing gitu kan. Jadi pejabat, betul, dewan, ada yang jadi kemenak ya kan, yang punya usaha ya kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi penghulu ya kan. Penghulu. Serius lagi. Buat teman-teman KKN, jangan lupakan kita lah. Walaupun gua say sorry kalau semua, kalau gue suka jahil, kalau gue suka ngisengin kalian, dan kontribusi gue di KKN nih masih kurang. Gue juga ingin minta maaf juga kalau selama satu tahun lagi, selama 1 bulan gue di sini, gue nggak profesional, banyak lupanya, gue nggak bener lah bekerja di sini gitu. Gue minta maaf banget karena ini pertama kali dalam hidup gue KKN, dan gue juga nggak terlalu banyak pengalaman juga. Gue minta maaf kalau gue kurang ada inisiatif dan lain-lainnya. Dari lu gimana? Mungkin gue kalau bela peralatan terus bikin sakit hati jadi ada masalah di luar atau gimana, itu di luar tanggung jawab gue juga. Pasti ada karena kan gue juga nggak bisa milih dong, maksudnya dong yang sekiranya gue bagus pasti gue ambil, gue ya Dan menurut gua kita semua jangan lupain media Sarif ya. Betul. Karena kita juga di sini banyak punya kenalan, terus relasi. Karena di sini juga nggak sedesa itu, enggak. Iya terus jujur banget. Karena di sini tuh hanya desa, Maju tuh. cuman desa itu maju gitu. Menurut gua tuh di sini tuh desa hanya struktur aja. Struktur. Struktur. Cuman dari background aparat desanya juga lumayan bagus. Pokoknya jangan pada hari kalian kalau naik mobil lewat tol mau ke Bandung lewat Purwakarta, kalian keluar dari Kodarangda. Bisa satu kolong. Dan kalian harus nyobain sate kolong 1000-an. Terus Kumanayasa. Kalian harus wajib banget untuk explore dan ke Umi. Umi itu udah sangat. Dan di desa ini juga ya sekitar Darangdan ini ya sebenarnya juga ada lewat Bojong ya, itu banyak banget kalau kalian cari kuliner atau kebutuhan apapun murah-murah di sana guys. Kades juga sih, kades. And see you. Goodbye. Iklan anjir. Goodbye. tutup pencet dulu. Pencet dulu. Masih